Jumpa lagi di sekolah minggu online. Sebelum kita mulai, Felicia akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami, bantulah kami sehingga mengerti firman yang akan diajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat siang, haleluya. Gimana kabarnya? Kakak yakin dan percaya kita semua pasti diberkati dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Amin, amin. Karena kita adalah pribadi yang istimewa. Haleluya. Loh, kenapa sih Kak kok kita bisa dibilang istimewa? Kenapa sih kok bisa
kakak mengatakan kalau kita ini istimewa. Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, coba kita mau buka di dalam ini ceritanya sudah sangat-sangat dikenal. Kalian pasti sering mendengarnya juga. Di Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Kakak bacain ya. Perikopnya Sakeus. Perikopnya cuman pendek, menyatakan bahwa itu adalah satu tokoh yang akan dibahas dalam perikop ini. Namanya adalah Sakeus. Ya, nanti kakak jelasin siapa sih Sakeus itu, seperti apa Sakeus itu, dan mengapa Sakeus bisa jadi satu topik dalam kitab ini. Nah, Sakeus ayat yang pertama kita baca sama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, di situ tadi jelas disebutkan bahwa Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Kalau zaman dahulu, waktu zaman Yesus, seorang pemungut cukai itu adalah satu pekerjaan yang menjijikkan, satu pekerjaan yang tidak menyenangkan, satu pekerjaan yang mana itu dianggap sebagai satu kejahatan yang besar. Kenapa? Karena seorang pemungut cukai seringkali ketika mereka memungut pajak dari orang-orang yang mungkin berjualan atau mungkin pajak dari orang-orang yang ada di sana gitu ya. Mereka harusnya katakanlah mereka mengambil satu nih, harusnya satu, sesuai ketetapan harusnya satu. Tetapi mereka merampas lebih dari satu, bahkan bisa 2 atau mungkin 1,5 atau mungkin beberapa kali lipatnya. Kakak nggak tahu, tapi yang pasti satu pekerjaan yang boleh dikatakan sangat tidak disukai, sangat dibenci oleh banyak orang. Bahkan sampai itu dikatakan di ayat yang ke-7, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bahkan seperti itu. Nah, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah berpikir tentang hal itu, karena Tuhan merasa bahwa Sakeus itu adalah satu pribadi yang istimewa. Nah, kenapa kok seperti itu?
Kenapa bisa kakak mengatakan seperti itu? Karena satu hal. Yang pertama adalah Sakeus, atau lebih tepatnya kakak katakan sebagai kita ini, Sakeus ini adalah gambaran kita secara pribadi, gambaran kita anak-anak Tuhan, yang mana kita adalah orang yang berdosa, yang ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan menjadikan kita satu pribadi yang istimewa. Coba bayangin deh. Kita mau baca ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ternyata Tuhan kepingin menumpang di rumahnya Sakeus. Tuhan kepingin bermalam di rumahnya Sakeus. Itu artinya Sakeus dipilih, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang istimewa. Bukan hanya sekedar pribadi yang biasa-biasa aja. Menurut pandangan orang mungkin Sakeus adalah seorang yang berdosa, seperti yang di ayat yang ke-7 tadi katakan, dia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, tapi ternyata Tuhan berpikiran bahwa Sakeus pun adalah satu pribadi yang istimewa. Sakeus adalah gambaran hidup kita sebagai manusia, di mana kita pun secara pribadi adalah pribadi yang jujur, banyak dosanya. Tapi Tuhan memilih kita untuk ditebus dan kita dijadikan satu pribadi yang istimewa karena kita dipilih oleh Tuhan secara langsung. Nah, berbicara mengenai Sakeus tadi, sampai dia di ayat yang saking senangnya tuh, sampai Sakeus tadi mengatakan di ayat yang ke-8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Seperti yang kakak katakan tadi, seorang pemungut cukai bahkan sampai memeras orang yang seharusnya membayar pajaknya cuman 1, dia minta sampai 2. Dia dengan berapa kali lipat kakak juga nggak tahu, tapi yang pasti Sakeus melakukan satu kejahatan di mata orang-orang itu. Karena waktu zaman Yesus itu, kakak yakin waktu itu cari uang nggak gampang lah. Sama seperti zaman sekarang. Kalian boleh tanya sama papa mama, cari uang itu nggak gampang. Jadi ketika Sakeus dan mungkin ante-antenya atau prajurit-prajuritnya menarik pajak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin Sakeus melakukan satu pemaksaan. Jadi orang-orang itu akhirnya benci kepada Sakeus. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah kenapa kita dianggap istimewa? Kenapa kita sampai disebut dengan satu hal yang istimewa? Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-9 dan yang ke-10, kakak bacakan sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, seperti itu, seistimewa itunya kita, sampai Tuhan mengatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seistimewa itunya hidup kita ketika berada di hadapan Tuhan. Seistimewanya itu ketika kita mau berada dekat dengan Tuhan. Adik-adik, kakak yakin dan percaya
Kalian mungkin udah mengenal cerita ini atau udah mendengar cerita ini berkali-kali. Tapi satu hal yang pasti, seorang Sakeus pun dianggap istimewa oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mentaati Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti baca Alkitab, berdoa, terus mentaati nasihat orang tua, terus rajin belajar, ngerjain PR terutama, nggak pernah bohong. Nah itu, coba kalau kalian mau jadi satu pribadi yang istimewa seperti Sakeus, bukan Sakeus di masa yang lalu, tetapi Sakeus ketika sudah bertemu dengan Tuhan. Kakak yakin dan percaya ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan, dia akan diubahkan menjadi satu pribadi yang istimewa. Seperti halnya kita, ketika kita mau berada dekat dengan Tuhan, kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita mau bersahabat lah, boleh katakanlah seperti itu dengan Tuhan. Kakak yakin dan percaya bukan hanya istimewa, bukan hanya dipilih, bukan hanya diselamatkan. Kakak yakin dan percaya kita semua jadi satu pribadi yang luar biasa, yang bisa memberkati sesama kita, yang bisa memberkati orang tua atau orang lain bukan dengan satu hal yang bernilai, tapi paling enggak dari kepribadian kita secara kelakuan kita bisa memberikan contoh kepada teman-teman atau orang lain. Jadi ketika mereka melihat bahwa kita sebagai orang Kristen adalah satu pribadi yang istimewa. Karena apa? Karena kita dipilih dan kita diselamatkan. Amin firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami bangga Tuhan bisa menjadi satu pribadi yang istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan, kami bisa menjadi orang yang terpilih Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga sangat-sangat bersyukur Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau juga menyertai setiap langkah kami Tuhan, menyertai setiap langkah orang tua kami Tuhan. Biarlah mereka juga bisa membimbing anak-anak-Mu ini Tuhan dengan satu hal yang daripada Engkau Tuhan, dari hikmat yang daripada Engkau untuk mereka bisa membimbing anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat siang hari ini kami selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai, seorang yang kaya dan memiliki ukuran badan yang pendek. Tapi semua orang memandangnya sebagai orang berdosa. Tadi sudah dijelaskan ya, Sakeus suka meminta masyarakat membayar lebih banyak dari apa yang harus dibayarkan. Tentu saja masyarakat sangat tertekan dengan tuntutan pajak yang tidak wajar itu. Itulah sebabnya orang banyak yang melihat kedekatan Yesus dengan Sakeus merasa heran, mengapa Yesus mau menumpang di rumahnya dan mau makan bersama-sama dengan orang berdosa itu. Nah, masyarakat memandang Sakeus sebagai orang berdosa yang harus dijauhi bahkan dibenci. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Yesus memandang Sakeus sebagai orang yang perlu diselamatkan. Apa akibat perjumpaan Yesus dengan Sakeus? Adik-adik bisa mencoba menjawabnya. Jika adik-adik menjawab pertobatan,
Jawaban adik-adik benar sekali. Sakeus bertobat ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, Sakeus yang serakah berubah menjadi Sakeus yang murah hati. Ia berkata bahwa setengah dari hartanya akan dia bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ia akan mengembalikan 4 kali lipat sebagai pertanggungjawaban terhadap pemerasan yang ia lakukan sebelumnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tetap memandang dengan kasih setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Bagi Tuhan, setiap manusia membutuhkan kasih-Nya. Tuhan berkenan mengubahkan dan memulihkan supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu depan.